selamat malam semuanya. Weh, ini gak pada ngantuk kan ya? Oke, sekarang kita ada narasumber sing keren-keren ini. Ada dari band Enamor dan juga dari record label dan juga dari produser dari festival ya Mas ya. Iya, saya DPR oke. Festival. Oke. Mas, untuk ini ada yang notice sama Enamor nggak di sini? Ada yang dengerin lagu-lagunya nggak? Fanya Pastilah, Enamor iki mana banyak. kira? Woi. Oh. Keren loh ya Enamor iki. Aku ingin nonton main di Unmu sing ngambil Steel Broken itu keren Iya. banget aja nih. Keren. Cuma kok Arek-arek emo kok rambutnya gak mereng-mereng sih iki. Wes kudu tren nih. Oh, gak trene ya? Sing polem ngono ayo kudu Iya. kudu tren nih. Wes gak Celono tahu. yo gak nyetrik Jal. Iya, keren deh saiki. Keren wis. Blokor. Blokor iki. Oke, Enamor ini kan tahun kemarin itu seperti pembahasan kita ya dari gigs ke festival. Enamor ini tahun 2024 sampai ke Southeast Asia ya. Tur ke Singapura sama Malaysia. Malaysia. weh. Kok cepet men Mas? Ada orang dalam. Ada. Ada orang dalam. Nah, ini bisa diceritakan Mas, gimana sih Prosesnya, Mas? prosesnya Enamor ini dari gigs mungkin dulu zaman regis-regis sampai akhirnya bisa ke festival besar bahkan ke luar negeri. Oke. Tahu. Oke. Memang tahu ngalami regis Mas? Iya. Kalau Kolektif, artis kolektif. belum sih. Belum, sih. belum ya. Nah, soalnya, nah gini, Enamor ini Ya. kita dirikan tahun 2018. Jadi di atas 2015 kayaknya regis-regis sudah nggak ada ya. Oh ya, kayaknya. kolektifan ya, udah kolektifan. Udah kolektif, rata-rata udah kolektif. Nah, Enamor, kok 2018 ya? 2000 berapa toh? 2017. 2017. Enamor Enaknya 2017. tahun piro wis Mas? Ayo Mas, Cak enaknya karepe tahun sampean piro wis. wis? Masih 2017. 2017. Nah itu, Enamor 2017 mulai hadir di kancah band-bandan, itu kita besar di komunitas kolektif yang ada di Kota Batu, Ya. namanya Titik Dua Kolektif. Oke. Nah kita sering main di acara komunitas kolektif itu, beberapa ada juga kolektif-kolektif yang mungkin mendukung Enamor untuk bisa ngeband, itu ada juga di Malang. Terus ada beberapa event lagi yang mungkin kita lebih banyak bisa dikenal oleh banyak orang. Itu salah satunya acara Herveld. Gigs ya Mas ya itu ya. Gigs. Awalnya gigs ya. Mas Vino salah satu yang bikin acara. Nah itu terus akhirnya di bawah 2020 itu Enamor masih main di gigs terus, terus juga kita pernah juga kita ke luar kota kayak Surabaya, Sidoarjo, Sidoarjo sama Surabaya. Nah itu kita main ke sana itu dengan apa ya? Dengan kita karena Enamor ini pengen dikenal lebih luas. Ya. Kita berangkat ke sana itu dengan apa ya? Dengan Masa yang banyak gitu. perasaan apa? Dengan masa yang banyak gitu ngajak. Orang ini gak budal pengajian sih. Nah, kita berangkat sendiri sih. Nah, memang kita seneng pengen didengar banyak orang. Kita ke sana juga pakai uang pribadi. Kita ke sana gitu. Responnya orang Berdikari. Surabaya gimana Mas? Respon orang Surabaya? Nah, responnya orang Surabaya sangat menerima Enamor. Sangat menerima Enamor karena memang Enamor juga lagi bikin materi yang fresh juga, yang enggak mungkin kayak emo screamo ya nyetrit ya. Dulu ya. lebih ke modern lah, yang lebih kalau bisa dibilang emo 2010 ke atas. Ya, Berarti gitarnya sampean gak ngene-ngene ya? Enggak sampai sing Gerak jalan niku lho Jal. Gerak jalan di panggung. Susah. responnya dari kota-kota seperti Surabaya sama Sidoarjo, mereka sangat suportif sekali. Suportif Gitu. sekali. Terus akhirnya di waktu COVID kita memang nggak bisa ya, maksudnya untuk Perform. gigs Ya. bikin acara, bikin event. Akhirnya di selama masa COVID itu kita bikinlah Merchandise. rilisan Ya. yang kurang lebih mengantarkan Enamor bisa sampai tur ke Southeast Asia. Salah satunya lagu-lagu yang mungkin dikenal itu kayak Unpleasant Pet, Ya. terus Iya. Beneath the Last Breed, terus Sandikala sama
Sandikala. Linger. Linger, Oh. oke. Iku viral di Ya. TikTok gak Mas lagu nih sampean? Viral di TikTok sing gak? dikayak quote-quote ngono iku lho. Iya. Viral. Nah, Biasanya itu salah mari satu, viral ngono. ya, kecanggihan dan kemodernan dan iya. apa namanya perkembangan teknologi yang sangat membantu nggak hanya Enamor aja, seluruh apa namanya seluruh musisi, seluruh Bener, Mas. band-band, mungkin band-band yang lain juga Ngerasakno Mas ya. merasakan Iya. itulah, merasakan viral di TikTok. Ya kayak kalau dia iki lho. Di timbul D iku merok viral kan merok buat. Nah, mungkin juga TikTok salah satu yang bikin band-band terkenal kayak misalkan mungkin band-band sekarang band-band yang baru-baru bikin TikTok aja bisa langsung banyak orang Langsung kenal kenal, gitu. iya, Gitu. oke. Nah, itu salah satu yang bikin Enamor bisa tour Southeast Asia itu ke Singapura sama Malaysia. Nah, waktu itu orang dalamnya Iya. Itu dana pribadi lagi kayak ke Surabaya tadi. Apa Itu- udah ada sponsor? itu ada dana pribadi sama sponsor. Dana pribadi. Sponsornya waktu itu apa aja ya waktu itu? Ya? Disebutkan Sama aja nggak apa-apa Mas. Jadi waktu awal itu kenapa bisa sampai ke Singapura sama Malai? Jadi seingatku timelinenya adalah waktu itu ada band-band HC ya, Iya. dari Malai Singapura namanya Moneybag. Nah, Moneybag itu masih dihandle sama Rage namanya. Nah itu kita main di titik 2 Fest waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya di titik 2 Fest itu ketemulah anak-anak Namor sama anak-anak Malai. Akhirnya di situ ngobrol, mulai ada interest buat ngajakin Enamor ke sana. Gitu. Akhirnya sampai di pertemuan selanjutnya sama Rich, jadi dia ngajakin kayak nongkrong gitu. Akhirnya mulailah itu kayak ada omongan mau nggak ke sana. Gitu. Tapi kita cuma bisa provide ini nih, cuma akomodasi buat di sananya aja waktu di Malaysia sama Singapura. Kemudian untuk transportnya gimana? Ya akhirnya kita ngusahain buat cari sponsor gitu, ya Mas Ray. Oh, Ya. keren-keren. Keren. Mas, untuk Mas Vino ini dari Haup Entertainment. Bangkit melawan iki. Bangkit melawan. Loh, awas sih. Idola yang Lawas. rengang-rengang lho kira. Iki senior iki Iya. Malang iki. Ora, senioran kemang lho. Ketok tekan bacaane wis ketok yo. Sing pojok rumah ka. Mas, untuk dari Haup Entertainment. Haup meneh. Haup lah mancing aja. Ya Haum. Gimana sih Mas cara menyeleksi, kan di Malang ini banyak band-band muda, band-band baru yang sangat produktif. Cara untuk menyeleksi lah untuk ini bakalan laku nih atau untuk ini bisa diorbitin nih, itu gimana Mas? Menyeleksi buat masuk ke Haum atau Ya, ke Haum ke atau Haum mungkin itu. nanti dilemparkan ke sebuah festival atau ke record label yang lebih besar atau ke luar negeri jadi TKI juga mungkin. itu pakai insting ya. Oh, pakai insting, weh keren. Menang jam terbang iki anjene. Ngeri. Ora. Sopo gak Mas Vino? Iki teknologi internet iki. Lah Salpriadi ngomong, sampean musisi ndek Malang sopo kenale? Mas Vino iku Vino Sungepet. Ora iso ah. Isin aku ngene iki. Ya internet aja sih yang membantu, sangat-sangat membantu internet sih. Jadi kebetulan di sana mereka diterima terus mereka tur, dari situ ya lumayan lah, laku lah. Kemudian di Malang mulai naik yang musik-musik kayak gitu. Mulai rame pada Kan di Malang ini juga masif toh Mas, pergerakan-pergerakan, kolektif-kolektif dan banyak bermunculan band baru. Itu sampean ada rekomen kah dari rekan atau dari personilnya itu sendiri untuk memasukkan ke labelnya sampean? Kalau rekomendasi ya pasti sih. Mungkin biasanya band-band itu ngehubungi aku. Cuman aku kan si tebang pilih ya. Jadi misal mereka ke depannya kurang jalan itu kok sih kurang sih. Jadi aku mendekati secara personal dulu biasanya. Secara personal. Jadi istilahnya tak dadi DKT. tak dadi arek-arek sik ya. COD Balkot sih. Kan arep COD barang sartokan. Sherlock sik Sherlock. Oke, next Oke, ini next.
ke Mas Ray Al Aziz. Ray Al Dari Aziz. namanya wis mencerminkan muka yo. Ganteng. Keren banget ya. Apa sih ngomong Iya, ganteng? Mosok Aris kan. Mas, untuk ini bisa dijelaskan Mbak, aku penasaran sih Mas sama director DBR Fest itu. Oke, mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Iya. Karena ini daerah baru bukan daerahku. Aku tuh dari Surabaya. Dari Surabaya? Yes, dan festival kita tuh di Surabaya juga. Namanya DPR Festival, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nonton. Kepanjangannya The Popin Rhythm. The Popin Rhythm Festival. Tak pikir yang kemarin itu, bukan ini. Bukan. Oh musik ini. Bukan, The Popin Rhythm, DPR Festival. Kita ada di Surabaya base-nya. Dan kita juga, ini udah tahun ketiga tahun ini. Kemarin udah selesai di bulan Juni. Bulan Juni. Yes, kita acaranya tahunan kayak gitu sih. Ya mungkin gambaran besar kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku sebagai festival directornya, mungkin kalau festival director itu singkatnya kalau gampang ketua pelaksana lah. Ketua pelaksana. Sampean panpel lah Mas, panpel Persebaya ta sampean. Ya kurang lebih gitu lah Mas. Oh, Bahasa gitu. singkatnya biar nggak jelasin panjang lebar lah. Oh iya ya. Gitu. Terus untuk sampean kan produser ya? Awakmu ro eventnya ro apa gak? Oh iya karo aku. Romu mek tren di bangsa tuh. Celaka sih. Mas, kan mungkin di kota-kota Surabaya kayak Malang kan juga menjamur kan band-bandnya. Untuk masuk ke festivalnya Mas ini, ada timkah yang khusus untuk menyeleksi dan apa sih Mas syarat-syaratnya? Mungkin di sini juga ada anak band-band baru Yes. juga kan. Sik lagu mek siji wal. Oh iya, lagu mek siji, gak usah. Aja sik lagu mek siji. Setahun lagu mek siji kayak apa? Oke, mau jawab Oke, Materialnya jadi gimana? di DPR Festival tuh kita juga punya program sebenarnya buat ngebantu ekosistem ini berjalan. Kita punya program itu namanya Suara dari Jawa Timur, Mas. Suara dari Jawa Iya, Timur. Suara Jawa Timur. Itu programnya adalah kita kurang lebih itu bawa 5 sampai 6 kota tiap tahunnya dan dari kota itu kita bawa satu band. Contoh 6 kota di Jawa Timur ada apa aja sih? Ada Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Blitar dan segala macamnya. Itu kita bawa satu band, biasanya masing-masing dari kota-kota tersebut. Oh diseleksi. Ya, Kita mengkurasinya sendiri secara pribadi. Oh, sampean asistennya Sintayong, seleksi. Oh, bukan. Tapi kira asistennya Sintayong. Counting talent ya. Kita mengkurasi pribadi gitu. Dari Malang siapa Mas? Di tahun lalu itu kita membawa dari Malang itu GHBM, Girl and Her Bad Mood. Itu kita bawa itu dari Malang. Itu yang kita seleksi dari Malang. Banyak banget. Kita tuh Enamor tuh masuk, GHBM tuh masuk, Beeswax tuh masuk seleksi kita. Terus The Rentenir juga masuk. Itu banyak banget masuk seleksi kita. Cuman memang kita seleksinya lumayan, karena kita cuma bawa satu dari satu. Jadi kita lumayan seleksi dari TikTok ada, dari karya yang mereka bangun ada segala macam. Biasanya yang kita bawa tuh album. Albumnya. Yang sudah ada album. Oh sudah album. Yes, karena itu yang sekiranya bisa kita bawa dan bisa kita dalam tanda kutip membuat mereka tuh ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada label-label yang main di contoh misalkan kita bawa Bernadia kan ada Juni Records datang pasti Iya, kan. iya, iya. Siapa tahu nanti mereka bisa ngobrol bareng dan segala macam kayak gitu. Jadi kita bisa bikin suatu obrolan lah di belakangnya kayak Oke. gitu. Mas Enamor gak Enamor dijak gak ya apa masuk, iki ya apa iki? Enamor lho. Kan punya album juga kok, Mas. Satru sampean yo. Itu sudah masuk listnya. Tadi udah Tahun ngobrol iki sih wis, Mas. tahun iki Mas yo, tahun iki. Ya karena memang setahun satu band dalam satu kota. Jadi lumayan seleksinya tuh susah banget. Kalau kita bawa dua itu takutnya pasti durasi lah. Kita kan mainnya di rundown kan, pasti di durasinya kayak gitu sih. Itu. Berarti memang bandnya di limit. Gimana? Bandnya memang di limit. Pasti karena kan ada jadwalnya juga ada rundown gitu. Kita nggak pengen kita bawa band kita mainin manggungnya jam 11 siang kan nggak pengen ya Mas ya. Yang nonton cuma orang FOH gitu kan nggak pengen kan. Jadi kita memang bener-bener pengennya at least mereka tuh main jam 3 jam 2 sampai jam 3 sore lah. Kalau emang mentok-mentok mainnya di awal banget mainnya di situ nggak yang siang banget. Iya, Karena kasihan ke bandnya juga kan gitu. Jam 11 ya mepe karak Mas. Gak main-mainan, makanya mepe karak, gak ono sing Kok nonton. nyusul anakmu ngono lho. Jadi satu band dalam satu kota aja sih. Oke. Gitu. Satu band satu kota. Nah, kita kembali ke Enamor ini, Oke. Jal. Kan tadi sudah berbicara bagaimana menyeleksinya dari record labelnya. Usaha-usaha dari band seperti Enamor yang punya pendengar yang banyak ya. Itu gimana sih Mas? Ada pendekatan secara intensif nggak ke yang punya festival itu Mas? Iya. Kalau pendekatan secara dari Enamor sendiri ya tadi kayak misalkan DPRS Festival udah sempat ngobrol-ngobrol kan. Iya. Nah, kalau kalau Enamor sendiri ke festival-festival yang pernah Enamor datangi, kita pernah perform di
Pesta Pora sama kemarin di Party Libur. Nah kalau Party Libur kemarin itu kita dikontak langsung. Kalau yang Pesta Pora itu kita itu dihubunginya lewat bukan. Waktu itu kolektif atau komunitas ya? Kayaknya ini paguyuban crowdsurf. Paguyuban. Crowdsurf. Sampai ojol tok lho sing ora paguyuban itu. Itu kalau nggak salah mereka itu dari Bandung. Nah, Jakarta. Dari Jakarta. Nah, waktu itu kita itu dihubungi waktu kita main di Jakarta nggak sih? Yang itu. Nah, acaranya waktu itu acara di Jakarta. Waktu itu kita main di Ampera. Itu ketemu sama si Jaka sama Jaka. Robungo sama Puncu. Nah, pokoknya Ponco. Nah, itu kita dihubungi lewat situ, kita ngobrol di situ. Akhirnya kok ada kesepakatan kalau misalkan Enamor ini mau dibawa ke Jakarta. Nah, waktu itu harusnya Enamor itu main di acaranya Paguyuban Crowdsurf itu PCS, ternyata nggak jadi, akhirnya dilempar ke Pesta Pora. Nah, akhirnya bisa Ngelempari ngeri. Nah, terus kalau untuk event-event gigs yang lain itu kita pendekatannya ya kalau misalkan kita keluar kota atau mungkin ada band yang datang ke Malang itu kita saling komunikasi aja sih, saling interaksi. Gimana pendapatnya Enamor main di sini atau mungkin ada orang-orang yang mungkin ada record label, ada kayak Mas ini tadi yang DPR. Ya kita ngobrol-ngobrol singkat aja sih, perkenalan dari mana. Terus kalau misalkan as a band mungkin ngasih tahu karyanya apa kayak gitu-gitu. Kalau sekarang pasti pihak event ya yang nguber-nguber Enamor ya. Ya. Padat banget ini kayaknya ini. Dijamin rame loh, awakmu gawe festival event ngundang Enamor. Ro dhewe aku iki. Mas Ae wake Mas Ae. Mas saya nangis. Mas Ae. Mas Ae luwe akeh timbangane arek bantengan. Yo, Kawani ngomong aku lagi. Oke, ke Mas Vino. Mas Vino, dari perkembangan zaman sekarang Mas Vino ya, sosial media itu begitu gencar dan juga platform-platformnya banyak. Ada strategi khusus nggak sih Mas Vino dari pihak label itu sendiri? Kalau strategi gak ada sih, biasa. Kalau nggak sih lihat deh, kalau aku nih ngalir aja sih. Cuman kebetulan semua mendukung tapi ekosistemnya wis terbentuk loh. Jadi ketika bagusnya ini ketika Haum wis mulai ngeluarkan sesuatu pasti mulai banyak sing misalnya dari pihak band-band sing pernah tak bantu, mereka membantu nge-share, terus dari teman-teman juga. Jadi selama ini yo natural sih sebenarnya. Bikin natural. Iya. Berarti nggak ada strategi khusus untuk memasarkan band atau musisinya gitu Mas? Enggak sih, kalau selama ini natural sih kalau aku. Oh, oke. Cuman paling postingnya jam segini. Ada jadwalnya. Simple sih, simple sebenarnya. Ya enggak jam 11 itu tadi siang. Cuman lebih celometan di sosmed sih. Itu penting sekarang sosmed. Penting. Kayak menarik perhatian. Oke, menarik perhatian siapa iki Mas? Yo, netizen. Ono bojoe soalnya. Kayak omongan. Oke. Mas, kan seperti ini ya, Fest for Music. Pasti kan ada line up-nya yang keren-keren itu Mas. Sebegitu pentingkah untuk memilih atau mengatur line up untuk mengisi acara itu Mas? Di sebuah acara festival atau gigs lah ya. Ya, festival atau Oke. gigs. Penting banget Mas. Kita kalau boleh ngomong, ini jangan samain kayak Jakarta ya. Surabaya, Malang, itu jangan samain kayak Jakarta, Jogja. Mungkin Jogja punya Cherry Pop, Surabaya punya Pesta Pora, Synchronize dan segala macam. Oh iya. Mereka udah jualannya tuh brand gitu loh. Mereka udah jualannya brand, ekosistemnya udah jadi. Kita tahu lah banyak banget festival di Surabaya, di Jawa Timur lah, itu banyak banget pasti yang H-7 cancel, H-8 cancel, H-10 cancel. Itu pasti nggak jauh-jauh dari masalah finansial gitu. Pasti nggak jauh-jauh dari masalah finansial. Kenapa nggak jauh dari masalah finansial? Itu banyak banget persiapannya kurang matang segala macam. Tapi yang paling ujung-ujungnya itu adalah pemilihan talent biasanya. Karena talent itu, gestar itu di suatu festival, di suatu gigs itu tuh produk kita.
Itu tuh produk kita. Kayak kita kalau bikin produk, kita kalau milih produknya, ya sorry itu saya masih nggak kemakan sama marketnya, pasti nggak akan sales kan mas. Walaupun mau marketing kita mau dari A sampai Z, mau sampai segimanapun, tapi kalau misalnya emang tidak sales gitu. Itu sangat-sangat penting jadinya. Dan kebanyakan itu kita tuh biasanya milih tuh paket komplit sebenarnya kita milih. Contoh misalkan mungkin kalau kita memakainya kayak siapa ya? Kayak contoh girl gang kayak gini kan, kayak gitu, kayak Gelis segala macam. Kita tuh biasanya nggak bakal ngambil kayak band-bandnya yang shoegaze kalian semua gitu. Jadi kalau girl gang ya shoegaze semua. Kalau kita lagi main apa tuh biasanya mas? Midwest, wong kalahan kabeh kan. Nah itu kita ambil semuanya wong kalahan semua gitu. Gitu nanti mungkin puncaknya kita kasih siapa kayak perunggu atau segala macam. Tapi kita mainnya paket-paket kayak gitu. Itu yang bisa, jadi marketnya itu langsung kita raup semua gitu. Kalau di Jakarta mungkin udah hampir semuanya dipakai ya. Dari dangdut sampai Midwest itu dia ada semua. Tapi kalau misalnya di kota-kota kita kan kita nggak bisa ngundang 150 itu nggak mungkin kan. Itu harga pesawatnya mas, sama harga artis sama halan pesawatnya mas. Gitu jadi kita milihnya seperti itu. Jadi sangat-sangat penting untuk, kan pasti kita limit kita budgetnya sekian. Itu cuma bisa dapat 3-4 gestar. Itu harus kita pilih sekurasi-kurasi itu sebagus mungkin gitu loh. Jadi sangat-sangat penting sih untuk memilih line up gitu. Oke, bentar. Pergantian pemain, bal-balan. Oh berarti paket lengkap itu nggak cuma ada di daftar menu Cak Uud juga ya? Nggak ada juga. Nah kita mau ngomongin ini kan, sinergitas dari labelnya sendiri sama musik festivalnya. Itu gimana mas? Ada nggak sinergitas? Nah kalau so far ya mas ya, so far selama perjalanan jarang ada label yang menaungi teman-teman, kita ngomongnya musisi-musisi lokal lah ya, musisi-musisi lokal itu jarang banget ada label yang menaungi dan langsung mereka tuh direct ke kita. Kayak mas aku ada talent ini nih, aku tahun itu jarang ada banget. Aku kurang tahu, mungkin aku kurang riset juga apakah memang kebanyakan band-band yang masih emerging ini masih bergerak secara masih indie atau memang sudah dinaungi label. Kalau memang sudah dinaungi label, untuk Enamor sudah dinaungi label atau masih independen? Sama Mas Vino. Oh, oke. Gowo juragan nih, mendingan. Oh ngono ta iki mas ceritane. Ambek juragan nih. Itu hanya ada beberapa segelintir label atau manajemen itu yang langsung kayak, mas aku ada talent nih, bisa nggak ya kira-kira diselipin ke rundown atau mungkin nanti kita kerjasama kayak kita gimana itu masih 1 dari 10 lah, 1 dari 10 label. Jadi itu kalau di Surabaya ya, aku kurang tahu kalau di Malang. Kalau di Surabaya itu mungkin karena kita ekosistemnya memang belum matang, kita masih kota industri bukan kota kreatif. Itu yang lagi kita pekerja seni, pekerja kreatif di Surabaya bangun tuh itunya, ekosistemnya dulu. Karena memang jarang banget, bahkan yang aku sayangkan kayak band-band besar kayak Drizzly, kayak Tim Marlos dari Surabaya ya. Itu mereka mainnya ke Pesta Pora dulu daripada ke Surabaya. Mereka mainnya ke Joyland dulu daripada ke Surabaya gitu. Jadi itu yang aku sayangkan sih, kenapa di Surabaya itu banyak banget festival-festival besar, SOD Festival kalau mungkin teman-teman tahu paling besar di Jawa Timur Surabaya, SOD Festival, ada DPR, ada Expetanika atau segala macamnya. Mereka bahkan mainnya di Pesta Pora dulu baru di 3 event itu gitu loh. Dia baru main di event kita itu baru tahun lalu gitu. Mungkin karena memang ekosistemnya baru kebentuk kali ya. Kayak gitu. Jadi kurangnya hubungan itu sih. Mungkin kalau dari sisi festival seperti itu. Gak tahu kalau misalnya dari sisi Mas Vino sebagai, Mungkin biasanya kalau dari kota asal kalau belum besar pasti diremehkan. Enamor kan pasti ngalami ya. Bener sih. Pasti. Ndek kotae dhewe lho ya. Enamor Bener sih, opo iki bener. saiki wis gede yo. Wake ta sing fans. Dari labelnya mas, apakah nggak punya siasat atau inisiatif untuk memasukkan band-bandnya ke festival-festival besar? Ya sama sih sebenarnya. Kalau dari label juga kita berusaha submit. Jadi promosiin misal ke apa ya kemarin yo. Lupa aku, pokoknya gak tembus kok tapi. Jadi tak kasih paketan itu biasanya 2 band, terus mau nggak ini main di sini, terus ya kita diskusikan dulu ya, ternyata gak dihubungi. Oh, akeh gak sih doe lek ngono. Di PHP Iya. tapi ya wis lah gak apa-apa ya. Misalnya tapi biasanya mereka nyari lagi, cuman nggak lewat saya loh, langsung ke bandnya biasanya. Tapi kan aku isok lah ikut. Oh, oke. Kan ya oke, padha ae. Iya.
Nah, Enamor sendiri, ada nggak festival yang mungkin sangat ingin manggung di situ? Festival-festival sing belum keturutan lah istilahnya. Apa Mas Ra? Ono nggak sih festival emo? Iya. Ono nggak? Festival emo belum ada kayaknya ya. Festival. Midwest. Ya, salah satunya Midwest mungkin Fest. yang kepengen main festival mungkin DPR. Oke. DPR bisa. Sepik. Mungkin untuk event-event festival yang mungkin Enamor kepingin, salah satunya mungkin kayak Synchronize mungkin ya. Cherry pop sih. Cherry Pop, Synchronize, kayak gitu-gitu. Memang itu festival yang lagi rame di Indonesia memang. Itu sih. Kalau bisa, kalau diberikan jalannya, kepengen banget main di Fuji Rock. Wih, Ngawur. Pengen banget sih. Fuji Rock Fest. Itu. Jangka panjang. Jangka panjang. Amin, ya? amin, amin. Amin. Mas, balik lagi. Itu kan DPR kan festival besar kan Mas ya? Ya, dari awal pernah nggak Mas bikin gigs-gigs kecil? Sebelum DPR. Iya, sebelum DPR. Kita startnya langsung DPR sih Mas waktu itu ya. Kita startnya langsung DPR. Cuman Duet-duet ya, pedomen ya. Langsung gede. Langsung gede. Cuman Mas Vino ae mulai acara-acara cilik loh. cuman kita tuh ada partner di dalam DPR Festival. Itu teman-teman yang memang lagi ngebangun ekosistem di Surabaya. Itu namanya Beats and Bobs. Mungkin kalau teman-teman tahu Beats and Bobs ada namanya Mas Edward. Itu sering banget bikin gigs-gigs skena lokal. Dan juga biasanya bawa-bawa tur-tur musisi-musisi nasional ke Surabaya, terus mereka bawa opener itu dari teman-teman lokal. Itu sih, itu yang ngajarin aku buat ngebikin, jangan hanya melihat kalau bikin festival tuh cuma buat teman-teman nasional gitu. Oke, Tapi ya. teman-teman lokal, teman-teman Surabaya, teman-teman Jawa Timur tuh ayo kita naikin juga, kita emergingin juga sebisa mungkin. Karena kenapa? Karena ini yang juga aku dapat waktu itu, aku dapat wejangannya itu dari Mas Awan, basisnya Fish. Mas Awan dari Fish waktu itu dia bilang kalau di Jakarta itu ekosistemnya tuh enak. Biasanya mereka tuh mainnya tuh dari gigs, terus end up-nya, finalnya itu adalah mereka main di festivalnya. Festival terbesar di kota itu. Dan itu yang pengen cita-cita DPR Festival adalah kita pengen teman-teman ini kita bawa ke gigs, nanti end up-nya mungkin di festival kami. Gitu, jadi nanti bawanya di acara kami, tapi jangan moro-moro kayak ayo langsung main di festival, takutnya malah nggak dapat marketnya. Jatuhnya kayak main jam 2 siang tidak ada penontonnya kan sangat-sangat dari sisi festivalnya tidak enak, dari sisi labelnya nggak enak, dari sisi musisinya nggak enak gitu loh. Jadi pengennya kita kayak ayo kita step by step, kita bangun pelan-pelan ini journey-nya, nanti mungkin end up-nya di kita gitu. Nanti kamu mau main abis maghrib gas gitu. Gas. Kita kasih main abis maghrib gas karena pasti juga di festival itu rundown sangat penting kan. Pasti yang kita mainin di jam sekian tuh ada pilihannya tertentu lah. Tapi kalau misalkan emang ini band emergingnya, band lokalnya lagi naik banget, lagi memang journey yang kita bikin ini lagi berhasil, kenapa tidak kita mainin jam 8 malam, kita mainin di peak hour, kenapa tidak gitu kan. Itu yang lagi kita bangun programnya. Tapi ibadah dulu ya. Betul. Oke, ini yang terakhir ini dari masing-masing, dari perwakilan dari Enamor, dari Mas Level diri dan di festival. Ada nggak yang dititipin ya pesan dari tema kita dari gigs ke festival untuk audiens semua yang ada di sini. Itu kan ini, banyak anak-anak band yang bandnya sik cilik-cilik ya Mas. Sik ini berkembang juga lah. Ya. Jamaah Al Musikia sekarang. Cek. Ya, dari Mas. Kalau pesan dan sarannya mungkin untuk band-band baru jangan lupa selalu tetap berkarya. Bikin koneksi, buat koneksi, kenalan sama orang baru, kayak mungkin datang ke komunitas atau berkenalan sama band lain yang mungkin bisa menjadikan koneksi untuk dia main di, mungkin kalau misalkan band luar kota bisa main di kotanya kayak gitu-gitu. Lebih kayak itu sih sarannya, lebih bangun komunikasi sama band, sama komunitas, sama pihak event juga gitu. Promotor. Oke. Ya gitu. Next. Pengalaman. Mas gaji buta sampean Mas, ngomong Mas. Gak ngomong pelas loh Mas. Gak ngomong pelas sampean. Kalau aku yang udah dilakukan di Enamor juga, jadi Jangan sama loh jawabannya Mas. kayak gini Mas. Jadi kalau di Enamor sendiri tuh lebih menitik beratkan di produksi.
Jadi karena kita kan masih baru nih, masih growing juga, nggak tahu juga bakal berhasil atau enggak gitu. Jadi kalau kita itu lebih ke dititik beratin di produksi dulu. Jadi gimana caranya kita kalau perform bagus dulu. Karena kalau menurutku ya first impression orang untuk melihat sesuatu itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi ketika emang dari acaranya ada uang, sebisanya kalau aku sebisa mungkin diproduksi dulu lah, diselesain. Karena kan kita nggak tahu di event itu ada siapa. Gitu sih kalau aku. Mas mau tanya, kalau record sama performnya beda itu gimana? Kan biasanya kebanyakan band-band baru kan gitu, aku dengerin di Spotify enak, terus pas perform biasa gitu. Ya apa mas ya? Lah aku lebih ke... Saran aja mas, saran. Sebenarnya itu balik ke bandnya sendiri sih. Iya. Apakah DE ingin dikenal sebagai seperti itu atau tidak. Tapi kalau emang DE benar-benar menipu waktu diproduksi, Ya. itu enggak fair sih kalau buat aku. Nah, jawaban bijak, jawaban bijak. Main aman, main aman. Ngomong pisan langsung bijak. Loh Mas Vino, monggo. Monggo Mas Vino. Apa ya, sama ya. Jadi semuanya itu berawal dari Mimpi. koneksi sih. Koneksi dulu, jadi kita kenal-kenalan dulu. Wis pokoknya jangan malu kenalan sama orang baru, pokoknya orang-orang berpengaruh ya. Mas Vino termasuk ya orang berpengaruh ya. Orang. Melebu ndek majalah Liberty termasuk orang berpengaruh loh. Karo. Ya terus apa ya, kita menyebarkan aja karya-karya kita. Pokoknya karya sendiri yo, jangan karya orang lain. Iya. Pokoknya yes, utamakan koneksi dan produktivitas ya menurutku. Koneksi yang penting, komunikasi lah yang penting. Komunikasi. Santai kok gini-gini. Mas, Untuk Mas Al. Oke, dari aku mungkin sama. Sama apa ya? Contoh-contohan kafe ternyata. Yang pertama itu pasti berkarya dulu. Dan mungkin yang aku notes ke teman-teman yang mungkin masih baru memulai segala macam, jangan berharap untuk viral. Jangan berharap untuk viral karena biasanya tuh teman-teman kalau misalnya udah viral sekali terus kehilangan udah viral terus habis itu viralnya terus next karyanya nggak viral tuh biasanya langsung hilang tuh motivasinya tuh. Biasanya akan seperti itu biasanya. Kayak siapa Mas? Ada Mas. Sama. Jadi berkarya terus-terusan, viral nggak viral, yang penting berkarya dulu. EP, single, album mungkin nanti kalau bisa kayak gitu. Terus kalau bisa paling penting menurutku ya adalah bikin plan promosinya. Jangan bikin plan promosi hanya sebatas oke, kita rilis single, kita promosiin di TikTok selesai gitu. Tapi kita pengen kita bikin promosi di TikTok, di Instagram, di segala macamnya. Terus habis itu kita coba deh ajak 2-3 band, kita kolaborasi, kita bikin gigs tour rame-rame, mungkin Enamor dengan GHBM dengan siapa segala macam, bikin 4 band langsung kolaborasi tour bareng di kota-kota, 3 kota, 4 kota. Habis itu nanti end up-nya pasti akan dilihat sama festivalnya. Oke. Jujur waktu itu aku pertama kali ngundang Escape ke festivalku itu karena aku ngeliat dia main di gigs. Dia main di gigs dan tadi Mas bilang kan, ya. yang di Spotify sama yang di hari aslinya, Ya sama performnya. bagusan aslinya. Bagusan Wow, Menurutku pribadi. Dan marketnya gila banget. Waktu itu marketnya gila banget, penontonnya gila banget. Dan aku langsung nggak pakai babi bu, aku langsung kontak timku, kontak ini dealing di tempat gitu. Jadi Jadi kayak gitu. Intel ya, masih Intel yang dikiring. Kayak gitu. Jadi bikin plannya kalau bisa panjang, jangan cuma berharap viral terus selesai di tempat gitu. Gitu sih. Buat teman-teman yang baru berkarya. Oke, ini seperti suasana kelas pelajaran PPKN ya. Tadi guru menerangkan akeh sing ngoceh dewe. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya nggak ke Enamor atau labelnya atau dari festivalnya? Mas. Monggo Mas. Mas sampean anak Kesini aja nggak apa-apa Mas, kesini Mas. Bang takon terus loh Jal. Paling bandnya gerung gede Mas iki. Ayo ini Mas, ya nggak apa-apa Mas. Ya terima kasih Mas, Mas Ezra, Mas Sudah Ayo. tahu namanya Mas, bandnya apa Mas? Waduh, ada banyak Mas. Mungkin jangan sebut nama bandnya Mas, langsung aja tak tanya ya Mas. Ya, siap. Mungkin terima kasih buat Mas Ezra, Mas Ayo, Mas Vino dan Mas Ray. Mungkin ini saya bertanya rata aja ya untuk tiga tempat ini, empat orang ini. Yang pertama untuk Enamor dulu. Ya mungkin Enamor kan base-nya di Malang. Nah bagaimana sih caranya survive bermusik seperti Enamor di Malang itu, caranya survive bagaimana?
Ya itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Vino terkait Haum. Mungkin bagaimana cara nge-trace atau melihat, oh ini movement band ini tuh bagus itu apa aja poin-poinnya. Terus yang ketiga buat Mas Ray. Nah ini kemarin tuh menarik banget DWR tuh ada kolaborasi antara Festive dan Adam ini. Nah ini tuh kayak bagaimana sih caranya Mas Ray kok menangkap dari movement tersebut, kok misalnya ini menarik nih Festive Adam nih, apa yang bisa kita buat untuk Festive dan Adam itu? Ya mungkin itu aja Mas. Fix pengamat musik iki. Nyamar asine. Terima kasih Mas. Boleh silakan Mas dijawab Mas. Mungkin kalau menurutku gimana caranya survive di Malang. Yang pertama, kalau di anak-anak Enamor, pertama kan semua anak Enamor itu berangkat dari suka musik kan. Jadi dari awal udah laku nggak laku, ada duitnya atau enggak, kita juga tetap seneng gitu loh. Iya Kak Mas Kak. Terus ya lebih itu sih paling kayak banyak-banyakin teman koneksi gitu, sering-sering main ke gigs, buat ngobrol-ngobrol, mungkin kayak bikin collab apa, atau mungkin ada kalau ada split rilisan bareng gitu mungkin bisa membantu juga sih. Halo Mas Ezra? Ya, kurang lebih sama sih maksudnya Enamor itu survive-nya lebih ke kita memang nyari, nah karena Enamor ini dulu aku yang buat, jadi aku nyari personilnya itu memang teman-teman yang memang dia suka musik. Karena kalau misalkan mungkin kalau misalkan main musiknya cuma aku pengen main band tapi nggak punya basic apa-apa, belajar dulu dari awal itu bakalan agak susah sih untuk survive. Karena biasanya banyak teman-teman band-band yang mereka pengen main genre ini ternyata 1-2 lagu atau main di 1 gigs 2 gigs udah hilang kayak gitu. Mungkin di awal memang aku survivalnya untuk di Enamor itu milih teman-teman yang memang dia suka di musik gitu. Eling. Langsung ya takut telu. Iya telu Kalau di Haum ini pengalaman saya sendiri ya. Murip. Aman. Saya itu mendekati secara personal dulu. Jadi saya kenal dulu, misalnya arah iki punya semangat atau enggak kan kelihatan lah. Jadi yo nongkrong terus saya sih. Soalnya beberapa kali kecolongan di rilisan-rilisan awal itu kebanyakan mereka kan masih kuliah band-bandan terus semangat-semangatnya rilis 1 single, 2 single, album, terus skripsi hilang wis. Skripsi hilang, kerja tambah hilang wis. Wajar Mas, wajar lah iku. Iya wajar, tapi umumnya ya gak apa-apa sih. Makanya ya secara natural terseleksi lah. Jadi sing di Haum sekarang tinggal sedikit emang banyak, cuman emang mereka produktifnya. Jadi secara personal saya dekat, saya kenal dan yo saya secara label juga menggauli apa yo? Menggauli. Apa yo? Saya mlebu JTV ya sampean menggauli. Mengguyupi, menaungi yo. Deket lah, pokoknya kita deket dulu baru ngerti ke depannya. Masa kok ngono ya? Oke, Mas Al. Oke, tadi pertanyaannya tentang Dadam Festivalis ya, kenapa kita bisa bawa segala macam. Biasanya tadi mungkin ada Mas Kids yang bahas kreatif director, biasanya aku sebagai festival director tuh aku udah punya program di awal biasanya. Udah punya program kita mau bawainnya ke arah mana, ini kita mau bawa genre yang mana, headnya segala macam. Dan tiap tahun itu di DPR Festival itu kita selalu bawa 2 program. Program naikin lokal sama program kolaborasi. Di volume 2 itu kita ada Viaratel X Killing Me Inside Reunion sama Bandanera X Nadine Amizah. Itu volume 2 kemarin. Volume 3 ini kita ada Dadam Festivalis gitu. Karena kenapa kita bawa Festivalis? Karena balik lagi aku sangat mengidolakan Mas Farid Stevi. Dari sisi kreatifnya, dari sisi orangnya, pribadinya. Dan itu dia sangat, dalam tanda kutip bandnya sangat benar-benar menunjukkan band perintis dari Jogja bisa sampai ke skala nasional segala macam. Itu yang kita bawa. Jadi kita pengen bawa itu
Dan cocok juga waktu itu kita lagi ada program sama suatu brand lah sponsor. Itu yang lagi nge-take over Suara dari Jawa Timur kita. Yang kita ngebawa di stage satunya lagi yang bawa teman-teman dari lokal Surabaya. Jadi menurutku itu menjadi suatu sinergi yang cocok aja sih. Kita lagi bawa band gak harus nasional, mungkin satunya nasional, Dadam, satunya dari musisi Jawa Tengah, dari Festif. Jadi kita bawa kolaborasi kayak ini cocok banget dan memang alhamdulillah pas saat itu lumayan naik sih kayak gitu. Itu yang aku bawa, jadi menyesuaikan tema aja. Terima kasih, masih ada waktu. Siapa yang mau lagi, tanya lagi? Yang mau bertanya? Oke, Aldan siap. Aldan. Iki gitaris gak terkenal lagi. Mungkin buat Mas Enamor ya, mau tanya ini sih Mas, apa tips and trick buat band-band yang baru merintis gitu, terus poin penting apa yang harus dimiliki oleh sebuah band-band yang baru merintis? Itu aja sih, terima kasih. Mas, sampai nih gak kalian jawab rebutan, aku lu sing jawab. Ya, tips and triknya mungkin kalau dari Enamor sendiri karena Enamor ini lebih menekankan ke produktivitasnya kita ya. Produknya kita itu kalau untuk Enamor dikuatkan dulu. Enamor ini mau dibikin ke genre apa, terus mau disasar ke tujuan kemana. Kayak misalkan Enamor ini pengen bawain yang imunya seperti apa. Jadi lebih ke produktivitasnya sih, produktivitas lah. Untuk kalau misalkan produktivitas ini katakan udah bagus, mulai dipromosikan ke apa kayak tadi, kayak Masnya tadi bilang, jangan lupa untuk promosi nggak hanya di TikTok aja tapi di banyak media gitu. Ada timelinenya, nggak cuma posting ini sekali 2 tahun nggak ada postingan lagi, atau mungkin 1-2 tahun nggak ada karya lagi kayak gitu. Lebih banyak berkarya lagi sih produknya gitu. Keren. Puas Mas. Waktunya masih ada, Mas, cukup Mbak? 2 menit. Ayo satu pertanyaan atau mungkin yang lain? Ada yang mau bertanya? Tak takon awit. Ya wes, Rijal aja yang takon. Oke Mas, bahas soal genre ya. Ya. Misal genre itu udah nggak tren gitu, mau ganti genre apa tetap lanjut? Dijawab aja Mas. Kalau karena Enamor berangkat dari seneng dulu, kemungkinan ya bakal tetap sih. Dari kalau tiap rilisan pasti akan ada improvement kan. Tapi benang merahnya bakal tetap sama gitu sih. Jadi kalau dari kami sih harusnya tetap Mas Rayo. Karena kita yo nggak mencari untuk hal itu sih. Begitu. Oke. Mas nggak ada inisiatif pingin Mas, bikin festival sound horror. Aku nambahin dikit boleh Mas ya? Ya boleh, silakan. Tadi ganti genre gitu ya. Menurutku enggak sih. Maksudnya kayak kita bikin festival, itu pasti kita punya karakteristik genre-nya masing-masing. Tadi ada festival rock, ada festival ini segala macam. Jadi stay dengan genre kalian aja gitu loh. Stay dengan kalian, pasti nanti bakal ada promotor kok yang bakal mengambil ke ranah sana gitu. Nggak perlu kayak, ini nggak rame, yang lagi rame sekarang apa? Hibdut lagi rame, aku ganti jadi tensi gitu kan. Nggak harus kayak gitu. Jadi main di ranahnya masing-masing, kalian ngertinya, kita jiwanya emo, kita jiwanya popang, kita jiwanya rock. Monggo lanjutin jiwanya gitu loh. Nanti pasti bakal ada rezekinya ke sana gitu. Asal ditulus aja gitu. Amin. Kuncinya di konsisten ini Mas ya. Konsisten. Oke, terima kasih buat Enamor. Ya, terima kasih buat Mas Vino dari Haum dan juga Mas Rey. Mas Rey. Rahul. Mas Rey. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Jangan lupa saksikan Festival Musik tanggal 13 September nanti. Oh, minggu ngarep sih ono maneh. Apa iya, minggu ngarep ada ya, pre-event lagi ya? Iya. Pre-event Festival Musik. Ali ya kok. Yang jelas dulu deh kampungku. Kok delok ada isine wis aku ya lali. Terima kasih semuanya, terima kasih atensinya. Aku takut dimarahi mamaku.